kebebasan berserikat atau hak berserikat itu adalah yang fundamental. Serikat buruh itu adalah alat bagi buruh untuk melindungi hak mereka, untuk melindungi kepentingan mereka, alat untuk mereka bisa memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik di dalam perusahaan dan juga memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka dan juga keluarga mereka. Di seluruh dunia ada lebih dari 200 juta orang bekerja di pabrik. Di Indonesia saja ada sekitar 14 juta buruh pabrik. Lebih dari 4 juta orang Indonesia bekerja di industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang-barang kulit. Banyak buruh menghasilkan produk untuk pemegang merek terkenal seperti Nike, Adidas, Puma, Walmart, Marks and Spencer, and Levi's. Nike dan Adidas saja memperoleh produknya lebih dari 100 pabrik di Indonesia. Pabrik-pabrik ini mempekerjakan beberapa ratus ribu buruh. Sebagian besar para buruh ini adalah perempuan muda yang memperoleh gaji yang rendah dengan jam kerja yang panjang. Sebuah gerakan global mengikut sertakan Serikat Buruh dan LSM menuntut perusahaan multinasional untuk lebih bertanggung jawab pada hak buruh seperti hak kebebasan berserikat. Playfair adalah sebuah aliansi dari berbagai organisasi dan serikat buruh, termasuk Oxfam, The Clean Clothes Campaign, the International Textile Garment Litter Worker Federation, dan the International Trade Union Confederation. Playfair mendorong konsumen di seluruh dunia untuk mengambil langkah dalam mendukung hak buruh, khususnya pada sektor sepatu olahraga. Pada tahun 2008, Playfair berkampanye untuk sejumlah perusahaan pemegang merek global, termasuk Nike, Adidas, dan Puma, untuk berunding secara langsung dengan serikat buruh di negara di mana produk mereka dibuat, seperti Indonesia. Parto, Koordinator Departemen Pendidikan dan Propaganda di Kasbi. Kasbi adalah konfederasi di tingkat nasional yang membawahi 153.000 anggota yang tersebar di seluruh Jawa, Sulawesi, dan Batam. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Lilis Mahmuda, Ketua Bidang Program Serikat Pekerja Nasional. SPN memiliki 427 anggota, termasuk 200.000 diantaranya bekerja di produksi sepatu olahraga. 70% diantaranya adalah perempuan. Emilia Yanti, Sekretaris Umum GSBI. GSBI adalah sebuah konfederasi serikat buruh di tingkat nasional dengan 12.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggotanya bekerja di pabrik, perkebunan, dan pertambangan. 70% diantaranya adalah perempuan. Eli Rosita Silaban, Presiden Federasi Garmen Tekstil Kerajinan Kulit dan Sepatu SPSI. SPSI memiliki 28.000 anggota di sektor tekstil dan garmen. 75% dari anggotanya adalah perempuan. Frankie Ten, perwakilan dari Serikat Pekerja Tekstil, Sepatu, dan Kulit atau SPTSK. Serikat Buruh di Indonesia mengidentifikasi beberapa permasalahan penting terkait dengan kesejahteraan anggotanya, termasuk gaji yang layak dan keamanan pekerjaan. Prioritas utama mereka adalah untuk memperkuat kebebasan berserikat. Kita semua barang-barang semuanya naik, sedangkan gaji kita kan kecil. Jadi pentingnya kita berserikat untuk membela itu semua, untuk memperjuangkan hak-hak kita ya seperti adanya uang makan, adanya transportasi, adanya uang-uang ya segala jam sostek apa gitu kan, itu sangat penting buat kesejahteraan kita. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan terhadap pengangguran. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
Indonesia telah mengesahkan hak kebebasan berserikat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nah, kalau buruh saja tidak memiliki hak berserikat dan kemudian bagaimana mereka memperjuangkan kesejahteraannya, hak-haknya, bahkan kalau tidak ada organisasi serikat, kemudian akhirnya perjuangan buruh adalah individual. Kaum miskin kota, organisasi tani, dan organisasi pemuda. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, para buruh menghadapi diskriminasi yang serius ketika mereka berorganisasi untuk mendapatkan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Kebebasan berserikat ini masih dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan perusahaan. Pola-pola pemberangusan atau pelanggaran kebebasan berserikat dilakukan mulai dari cara-cara secara hukum maupun cara-cara non-hukum. Cara-cara hukum dilakukan termasuk dengan cara mengkriminalisasi serikat buruh atau mencari-cari alasan untuk kemudian memutus hubungan kerja terhadap aktivis atau pengurus serikat buruh. Cara-cara non-hukum biasa dilakukan dengan cara yang bahkan melawan hukum ya, dengan cara mengintimidasi serikat buruh ataupun mem-PHK secara tidak sah, termasuk juga kebijakan-kebijakan perusahaan, manajemen perusahaan yang kerap kali berdampak terhadap pelemahan serikat buruh, termasuk mengubah hubungan kerja dari yang sifatnya tetap menjadi kontrak batas waktu tertentu ataupun outsourcing. Ternyata perusahaan juga belajar gimana caranya untuk mengintimidasi kami, mendiskriminasi kami dengan cara apapun, dengan mutasi, kemudian dengan menjelek-jelekan kami sehingga karyawan menjauhi kami, kemudian juga sampai PHK, dan itu berulang-ulang kali terjadi sebanyak 4 kali sejak tahun 2003 di tempat kami bekerja. Bahkan saya ini juga korban PHK dari kebebasan berserikat itu sendiri. Kendalanya itu sangat sulit sekali. Serikat buruh, pabrik pemasok, dan sejumlah pemegang merek internasional mulai berunding tentang langkah praktis untuk memastikan bahwa serikat buruh memiliki kebebasan untuk beroperasi dan berorganisasi di pabrik. Di Mei 2011, setelah 17 bulan berunding dengan perwakilan dari pemegang merek sepatu olahraga dan pabrik pemasok, para pemimpin serikat buruh menceritakan pengalaman mereka. Sudah berapa lama serikat buruh di Indonesia menuntut pemegang merek agar memastikan pelaksanaan kebebasan untuk berserikat di pabrik pemasoknya? Ya, dari sejak pertama kebebasan berserikat mulai dibuka kembali di Indonesia setelah reformasi 1998, kami sebenarnya juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai untuk menyampaikan komplain terhadap tindakan-tindakan atau praktek-praktek anti serikat saat kami mendirikan serikat, dan kami tahu misalnya di perusahaan tersebut itu menolak serikat buruh kami atau melakukan praktek-praktek anti serikat seperti itu, dan kami tahu perusahaan tersebut memproduksi brand apa, ya kami akan komplain terhadap perwakilan brand tersebut itu. Jadi sudah cukup lama kami melakukan itu. Mengapa saat ini kebebasan berserikat sangat penting di Indonesia? Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, tapi perlu kita tekankan di sini itu hanya diratifikasi, pelaksanaannya tidak ada di lapangan. Terbukti dengan ketika kita membentuk sebuah serikat di sebuah perusahaan, itu tidak serta-merta menjamin bahwa kebebasan itu ada di sana. Kami memang mengalami bahwa terjadi peningkatan dalam hal pelanggaran kebebasan berserikat. Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta menangani puluhan kasus pelanggaran hak berserikat. 49 kasus utama masih belum terselesaikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan berserikat adalah salah satu dari 4 tantangan utama hak asasi manusia di Indonesia. Apa yang membedakan protokol ini dengan peraturan lainnya? Mulai doson
yang ditutup itu 6.800 orang anggota kita di situ. Jadi kalau akumulasi dan keluarga itu 28.000 orang korbannya. Kemudian HASI yang ditutup 7.500 orang. Kalau akumulasi korbannya itu sekitar 50.000 orang gitu dalam catatan kita. Nah, dari perjalanan itu, dari beberapa peristiwa yang kita alami, itu brand itu hampir tidak tersentuh tanggung jawabnya. Jadi kami waktu itu sepakat di dalam tim kerja itu, di 5 serikat buruh itu mengatakan brand ini yang harus disentuh, diminta tanggung jawabnya gitu. Selama ini kan mereka bisa melenggang begitu saja, pabriknya tutup, bisa pindah ke daerah lain, ke tempat lain, tanpa bertanggung jawab terhadap korbannya. Nah, di dalam protokol ini kita memang sangat menekankan agar brand bertanggung jawab. Saya kira pihak brand memang harus salah satu aktor yang sangat ikut dalam peran ini. Jadi mereka tidak hanya ada nama itu, tapi mereka adalah salah satu kunci kontrol apakah protokol ini dilaksanakan di pabrik yang memproduksi merek mereka. Selama ini brand seperti di luar jangkauan serikat buruh, di luar jangkauan hukum Indonesia bahkan. Karena kemudian ketika ada permasalahan, brand bisa lepas bahwa itu adalah permasalahan di tempat kerja. Padahal selama ini buruh-buruh itu mengerjakan produk untuk kepentingan pemegang merek. Nah, di protokol ini kemudian mau tidak mau brand harus ikut bertanggung jawab terhadap kebebasan berserikat. Butuhkan sebuah norma yang memang betul-betul bersifat bottom up ya, berangkat dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh buruh tentang pelanggaran kebebasan berserikat yang dibuat dengan cara melibatkan serikat buruh, dan saya kira itu akan membuat buruh secara sadar mematuhi protokol karena merasa bahwa protokol tersebut dibuat dengan melibatkan buruh, dan yang kedua dibuat memang betul-betul untuk kepentingan buruh. Konsep brand, pemegang merek, dan serikat buruh untuk duduk bersama membuat aturan main dalam kebebasan berserikat menjadi sangat penting. Bagaimana Anda menyusun protokol ini? Dari pertama kita lakukan itu menyamakan dulu persoalan apa saja sih yang ada di soal kebebasan berserikat gitu. Jadi kita mulai mengidentifikasi pola-pola pelanggaran. Jadi masing-masing serikat waktu itu membawa laporan dari masing-masing anggotanya pola-pola pelanggaran yang terjadi di perusahaan terhadap kebebasan berserikat gitu. Akhirnya kita bersepakat untuk dikumpulkan semua datanya, dibuat sebuah draft gitu dalam prosesnya. Kemudian mulai kita melakukan FGD, jadi ketemu dengan kawan-kawan anggota. Jadi kita laksanakan FGD dalam persiapan perundingan itu 2 kali FGD. Yang pertama itu FGD untuk memeriksa kembali draft awal. Jadi draft awal kita sharingkan dengan anggota semua, benarkah ini gitu yang terjadi. Kemudian mereka membenarkan juga menambahkan beberapa hal lagi gitu. Jadi kita lebih diperkaya lagi dengan informasi dari mereka. Apa keuntungan dari protokol kebebasan berserikat? Undang-undang itu mengatur secara umum bahwa buruh boleh berserikat. Tetapi aturan secara teknis seperti apa kebebasan berserikat di tempat kerja itu yang tidak kemudian belum diatur secara rinci. Nah, di PKB pun biasanya juga sangat minim. Maka kemudian menjadi hal yang sangat bagus ketika ada protokol khusus antara pemegang merek, kemudian perusahaan, dan juga serikat buruh. Bagaimana aktivitas serikat buruh dijamin di tingkat perusahaan. Aktivitas serikat buruh itu apa saja, dari mulai rapat, kemudian fasilitas-fasilitas serikat buruh, kegiatan-kegiatan serikat buruh, dan juga yang selama ini sangat susah sekali dijalankan adalah melakukan pendidikan anggota untuk anggota serikat buruh. Itu sangat rumit sekali. Nah, di protokol ini diatur sedemikian rupa agar kemudian serikat buruh bisa melakukan aktivitas di tingkat perusahaan, sampai di tingkat federasi dan konfederasinya. Kami sadar gitu ya bahwa baik undang-undang maupun protokol punya nilai kelebihan dan juga kelemahan di masing-masing itu ya. Kalau di protokol FOA ini kelebihannya adalah bahwa dia menegaskan, lebih tegas sebenarnya dibandingkan dari isi undang-undang tentang fasilitas serikat.
tentang pembebasan tugas pengurus gitu. Yang dalam undang-undang ini tidak diatur gitu, tidak dijelaskan, tidak ditegaskan seperti itu. Maka protokol ini adalah sebuah mekanisme awal untuk menarik brands dapat bertanggung jawab atau accountable ya di dalam perilakunya, entah apakah dia dinyatakan melanggar kebebasan berserikat atau memenuhi kebebasan berserikat, maka protokol ini dapat menjadi indikator untuk menilai perilaku tersebut. Yang kedua adalah protokol ini menempatkan pengurus serikat buruh, perusahaan pemasok, dan pihak brands di dalam posisi yang setara dalam hal kewajibannya untuk menegakkan kebebasan berserikat. Pemegang merek, pabrik pemasok, dan Serikat Buruh Indonesia telah mulai merundingkan protokol ini pada Januari 2010. Kadang-kadang proses itu penuh dengan tantangan. Brand lebih rumit dibanding perusahaan pemasok. Maka memang agak aneh juga yang berhadapan setiap hari adalah pemasok, brand tinggal menjamin dan bisa memastikan itu dijalankan, tapi lebih banyak keberatannya. Saya kalau dari kami berpikir ini kekurang itikat baiknya kurang begitu 100%, masih setengah-setengah mau menerima tentang kebebasan berserikat ini. Ya, kalau ini kan negosiasi. Ini negosiasi, ada serikat buruh, ada supplier, ada brand gitu. Karena negosiasi kan sifatnya berarti kompromis gitu ya, kompromis. Kami dari serikat buruh keinginannya memang bagaimana 100% isi dalam protokol itu memenuhi apa yang menjadi kepentingan kami, tapi sangat tidak mungkin karena brand dan supplier pasti juga punya kepentingan. Disitulah namanya kompromi tadi dimainkan dalam meja negosiasi gitu. Ya memang belum seluruhannya, tapi setidaknya bahwa ada satu kesepakatan di dalam klausul dan protokol itu bahwa protokol ini itu ada dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang gitu ya, ada perbaikan-perbaikan. Disitulah kita yang akan bisa memperjuangkan isi protokol ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau menurut saya ya 70-80% gitu ya isi protokol sudah mewakili kepentingan dari organisasi kami gitu. Pada Juni 2010, perundingan macet. Terdapat perbedaan pendapat tentang sejumlah isu penting. Contohnya, pemegang merek dan pabrik pemasok menolak untuk memberikan jaminan penuh bahwa manajemen pabrik tidak akan menghalangi aktivitas serikat buruh. Setelah kita lakukan perundingan, sempat macet perundingannya. Jadi kemudian kita FGD-kan lagi nih. Kita katakan pada mereka nih buyer menolak persoalan ini. Terus kemudian akhirnya teman-teman kita ajak bicara gimana menurut kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan anggota kita itu, anggota semua serikat buruh yang terlibat itu mengatakan, wah kalau begitu kita demo aja gitu. Karena kelihatannya itikadnya sudah tidak baik. Apa strategi kawan-kawan ketika perundingan mencapai titik kritis seperti ini? Pertama, di antara serikat buruh masih tetap melakukan pertemuan, mendiskusikan langkah apa yang harus dilakukan agar kemudian bisa mengembalikan perundingan. Pertama itu. Kedua, kemudian menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa serikat buruh dengan brand dan pemasok sedang melakukan negosiasi untuk kebebasan berserikat. Nah, ketika deadlock terjadi ya kita akan umumkan ke semua orang bahwa perusahaan pemasok dan brand tidak punya etikat baik dalam memberikan kebebasan berserikat. Deadlock itu kemudian kita umumkan ke semua serikat buruh, kita umumkan ke semua halayak, karena serikat buruh sudah punya etikat baik untuk duduk dalam perundingan, brand dan pemasok tidak. Kita juga mengirim surat, terus teman-teman banyak yang bantu, teman-teman dari Oxfam, terus kemudian dari CCC, dari IAPG juga sama kita disurati semua agar ikut melakukan tekanan. Jadi waktu itu juga saya dikasih tahu sama Pak Hari Nurmasa yang dari Adidas, saya ditelepon sama Asling dari IAPG,
saya juga ditegur sama CCC, saya juga ditegur sama Oxfam gitu, seperti itu. Jadi ya kita gunakan kawan-kawan yang dari internasional yang selama ini memang mensupport ya, kayak IPG, CCC, kemudian Oxfam. Jadi kita gunakan juga jaringan itu agar ikut ikut melakukan pressure juga gitu, seperti itu. Teman-teman demo di sini di Bundaran HI. Nah setelah demo dilakukan, kemudian yang dari kantor Adidas pusatnya, Pak Will Anderson ya. Will Anderson akhirnya datang ke Jakarta. Saya waktu itu ingat tanggal 5 Juli. Datang dia ke Jakarta, akhirnya kita berunding lagi di situ. Akhirnya Will Anderson menyepakati beberapa hal. Di antaranya 5 item yang penting itu disepakati, yang di draft Menlu. Terus kemudian akhirnya perundingan kembali dilanjutkan. Bagaimana pendapat kawan-kawan tentang perundingan bersama dengan serikat buruh yang lain? Jadi itu nilai positifnya. Sebelumnya kita tidak tahu satu sama lain. Sebelumnya kami tidak akrab dengan SPN, tidak akrab dengan GSBI, KASBI, TSK. Tapi pas proses itu kami tidak mengatakan bahwa saya dari serikat ini. Kami duduk bersama dan tuntutan kami adalah sama. Jadi kami itu jadi saling menguatkan tanpa pernah membedakan anggotamu terbanyak, anggota kamu yang paling sedikit tidak. Jadi kami satu dengan tujuan yang sama. Ya, tentu saja dalam perjalanan 1,5 tahun kita bersama-sama gitu ya. Ini saya pikir satu hal yang unik gitu ya, unik dan hebat juga gitu ya. Kita berbeda bukannya sekedar soal berbeda nama serikat, tapi kita juga berbeda tentang soal politik dalam organisasi kita gitu ya. Tapi dalam proses tadi ini berjalan bersama-sama di dalam sebagai tim ya, di dalam tim protokol ini ada setidaknya kita bisa sama-sama mulai belajar untuk mengerti apa yang dipahami oleh organisasi yang lain gitu ya tentang soal kebebasan berserikat, menghargai satu pemikiran kawan-kawan lain gitu ya. Dari prosesnya saya pikir kita mulai ada satu kebersamaan yang muncul. Hal yang selama ini mungkin orang hanya memikirkan kapan bisa bersatu, tapi sesungguhnya kalau kita memiliki kepentingan yang sama, saya pikir itu bisa ya. Yang penting di dalam jadi saya melihatnya semakin kita intent bertemu, semakin kita intent berdiskusi, semakin kita saling memahami, itu bisa dilakukan, bahwa tim kerja itu bisa dibentuk, bisa dilakukan bersama. Jadi itu